semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan buat kita semua. Terima kasih untuk pemateri Mas Danang Kurnia Awami dari Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta. Untuk tema penyuluhan online kali ini yaitu sosialisasi COVID dan peran masyarakat dalam memberantas hoax COVID. Mas Danang bisa memperkenalkan diri? Bentar ya, di Nata. Halo Mas. Oke. Halo, kedengaran nggak? Ya, kedengaran. Oke ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera. Terima kasih sebelumnya pada Rizka udah ini ya dikasih ruang untuk diskusi bersama ngomongin soal percovidan. Nah, tapi nanti nggak akan terlalu ngomongin soal COVID itu apa kayak gitu karena basicku bukan di sana kayak gitu. Nah, tapi sebelumnya aku mau memperkenalkan diri. Namaku Danang Kurnia Awami, panggilannya Danang gitu. Oke. Ya. Oke. Selanjutnya kita diskusi online secara enjoy aja ya, jangan terlalu tegang. Saya Rizka Nurrohmah dari PKN DR Unuga 2021. Saya dari kelompok R2-4 Prodi Teknik Kimia kelas karyawan. Oke, langsung saja untuk sosialisasi COVID kali ini. Jadi gini Mas, di dalam pandemi sekarang ini ya, pandemi COVID-19 itu kan setiap orang di Indonesia ini kan mempunyai hak atas informasi COVID, atau juga ada juga yang hak sebagai warga negara, yaitu negara kewajiban memberi hak pelayanan kesehatan selama pandemi. Itu kan tertuang dalam pasal 28. Bisa dijelaskan lebih detailnya, Mas? Oke, sorry ya. Iya. Bentar. Biar enak gimana? Oke, Oke. Itu jadi gini teman-teman, diminta Rizka untuk ngobrol soal ini COVID, ngomongin konteksnya soal hak. Nah, sebenarnya jadi di pandemi ini sebenarnya udah lama banget di awal-awal pandemi. Di awal-awal pandemi itu banyak riset sebenarnya, bahkan riset beberapa negara ya, beberapa organisasi masyarakat sipil, terus beberapa institusi negara kayak gitu. Nah itu saling koordinasi, terus kemudian membuat riset mengenai soal hak asasi manusia di era pandemi kayak gitu. Nah, jadi kita tahu bersama bahwa soal COVID ini kan memang berdampak dari berbagai sektor ya. Berbagai sektor, tidak hanya soal ekonomi, soal sosial, kayak gitu. Bahkan soal politik pun juga terdampak kayak gitu. Nah, dan itu kemudian kalau dalam konteks HAM sendiri, dampaknya juga cukup signifikan, bahkan tidak hanya ngomongin konteks HAM, bahkan juga ngomongin soal demokrasi. Itu banyak banget risetnya, dan hingga hari ini kemudian riset-riset itu masih digunakan karena masih sangat relevan dan selalu mengalami perkembangan, baik kemudian itu parah atau kemudian ada upaya untuk memperbaiki hal tersebut.
Nah, tapi yang mungkin akan aku sampaikan di sini mungkin konteks tidak ngomongin keseluruhan HAM itu sendiri, tetapi Iya, beberapa hak. Nah, dalam hal ini misalnya konteks kesehatan kayak gitu. Nah, konteks kesehatan ini itu sangat dekat sama ini ya, kehidupan. Dan iya betul. apalagi dalam tataran pandemi COVID ini itu kan cukup signifikan dampaknya. Bahkan eh, misalnya teman-teman ketahui lah berapa dalam seharinya masyarakat meninggal kayak gitu. Nah, itu yang kemudian dianggap sebagai terdampak dari COVID kayak gitu. Nah, sekalipun kemudian ini ya menuai kontroversi terkait dengan hal itu, misalnya apakah itu benar-benar COVID atau ternyata penyakit bawaan, terus karena dikuburkan perlu mekanisme COVID dan semacamnya. Nah, uh, tapi catatannya konteks kesehatan ini itu bagian dari hak dasar ya, hak dasar kita yang itu harus kemudian dipenuhi kayak gitu. Nah, karena itu menjadi ruang yang sangat dekat sebenarnya sama ekosop sebenarnya, hak ekonomi sosial budaya kayak gitu. Nah, jadi sistemnya kemudian tidak negara tidak diam, tapi negara harus lebih aktif dalam memenuhi kebutuhan hak tersebut. Nah, dalam hal ini termasuk kesehatan. Kenapa terus kemudian misalnya pasca pandemi muncul kayak gitu, nah pemerintah harus harus menyediakan rumah sakit khusus untuk menangani pandemi, terus sampai membuka relawan COVID dan semacamnya. Nah, terus selain itu konteks hak atas informasi misalnya, informasi ini kan cukup luas sebenarnya. Nah, Iya, dan itu sebenarnya tidak hanya sebatas informasi terkait dengan kebijakan-kebijakan, tetapi di ranah COVID pun sebenarnya hak atas informasi itu juga ada kayak gitu. Nah, eh, memang itu sangat itu diatur di beberapa ini ya konvenan kayak gitu. Kalau ngomongin soal HAM kan eh, konteksnya ratifikasi ya. Ada yang kemudian iya, sudah eh, terkandung dalam Undang-Undang Dasar, ada yang kemudian eh, itu belum belum ada dalam undang-undang, terus kemudian diundang-undangkan dengan pola ratifikasi kayak gitu. Nah, konvenan-konvenan itu misalnya ya konteks ini konvenan sipil dan politik misalnya, karena setiap hak orang itu ini apa berhak untuk kemudian mencari informasi. Dan informasi ini tidak hanya mencari tapi harus mendapatkan, dan informasi ini harus terjaga kebenarannya dan sebagainya. Nah, nanti tafsirnya akan luas seperti itu. Nah, selain itu juga selain konteks ngomongin ini ya HAM kayak gitu, maksudnya di tataran konvenan sebenarnya kalau ngomongin COVID sendiri itu ada diatur kayak gitu di undang-undang kayak gitu. Misalnya di UU Kesehatan kayak gitu, pemerintah punya kewajiban untuk menetapkan dan mengumumkan jenis dan persebaran penyakit ya, penyakit yang berpotensi menular gitu. Nah, apalagi tatarannya pandemi itu kan kemudian persebarannya sangat cepat, terus kemudian dampaknya gampang penular dan sebagainya. Nah, itu dalam undang-undang kesehatan kemudian pemerintah punya kewajiban untuk mengumumkan hal itu, menetapkan ini COVID gitu. Nah, COVID varian apa dan sebagainya, terus kemudian itu diumumkan jenis-jenisnya pada publik, karena setiap jenisnya punya dampak yang berbeda-beda kayak gitu. Makanya kalau teman-teman tahu kenapa terus kemudian sampai pemerintah punya kok apa informasi tersendiri, platform sendiri ngomongin soal COVID kayak gitu, iya, karena itu bagian salah satu upaya untuk memenuhi tanggung jawab terkait dengan kesehatan. Nah, orang itu kan ngomongin konteks kesehatan kan nggak bisa dijauhkan dari informasi. Misalnya, wah COVID nih ternyata nggak benar nih, apa COVID ini ternyata cuma flu doang kayak gitu, kayak flu-flu biasa dan semacamnya kayak gitu. Nah, terus kalau nggak ada informasi, eh, terus akhirnya kemudian mengakibatkan orang itu
ini apa namanya meremehkan, oh ya cuma flu biasa. Nggak mungkin lah nanti sampai sesak-sesak sampai masuk rumah sakit dan semacamnya kayak gitu. Nah, ternyata kan dalam medis misalnya itu ternyata menyebabkan itu setiap orang mengalami hal yang berbeda. Ada yang cuma sekedar flu kayak gitu, terus anosmia misalnya nggak bisa apa merasakan kayak gitu, atau bahkan sampai yang terbaring sakit kayak gitu. Hmm. Terbaring sakit, bahkan kemudian kalau punya penyakit bawaan kan ada yang meninggal dan semacamnya. Iya, Nah, benar. itu sih konteksnya kalau ngomongin soal hak atas kesehatan Informasi. sama hak atas informasi itu tadi. Dan itu nggak bisa dilepaskan satu sama lain. Itu. Lalu Mas, untuk yang sekarang ini kan dari pemerintah itu menghapus informasi angka kematian akibat COVID. Itu langkah yang dilakukan oleh masyarakat itu harusnya gimana ya Mas? Hmm, itu. Itu kan sebenarnya kan kontroversi ya. Aku nggak Iya. tahu. Aku sebenarnya kurang mengikuti itu. Tapi kalau kemudian tapi ini enggak si Rizka baca-baca soal itu enggak kenapa terus kemudian pemerintah melakukan apa melakukan hal itu penghapusan terhadap ini kematian itu. Dari berita yang saya baca itu, Uh, angka kematian di lapangan dengan yang dilaporkan mm, ke uh, pemerintah itu berbeda. Jadi mm, misalnya di lapangan itu yang meninggal itu 100, yang dilaporkan itu mm, 150, seperti itu. Jadi mm, uh, ke perbedaan antara angka kematian di lapangan dengan yang asli atau yang real itu selisih, maka dari itu pemerintah melakukan penghapusan sementara angka mm, kematian COVID untuk sekarang ini mm. dari dalam informasi. Seperti itu sih Oke, dari oke, berita yang saya baca. oke. Nah, Uh, nah, Baik, iya. selanjutnya Mas, gimana sih Mm, peran masyarakat di era pandemi COVID ini dalam memberantas hoax? Kan ada beberapa hoax nih. mm, Dari yang pertama itu bahaya vaksin, yang katanya vaksin itu dia ada chipnya di dalam. Padahal mm, itu kan hoax. Setelah itu mm, ada juga pemalsuan hasil swab yang tadinya negatif, aslinya itu hasil swabnya itu positif. Ada juga yang mm, jenazah COVID di rumah sakit itu sebenarnya dia negatif, tapi di COVID-kan itu kan hoax-hoax yang beredar sekarang di mm, masyarakat. Itu bagaimana mm, masyarakat harusnya itu menyikapi hal-hal seperti itu, kayak hoax-hoax yang ada di dalam masyarakat. Kan itu otomatis membuat masyarakat takut. Takut akan iya. hal itu, kayak misalnya kita sakit yang harusnya dibawa ke rumah sakit itu jadi Mm, takut karena kalau dibawa ke rumah sakit nanti di COVID-kan, seperti itu Mas. oke, oke. Berat ya sebenarnya ya. Misalnya kalau kita ngomongin konteks ini ya, kewajiban informasi tadi, hak atas informasi kayak gitu. Nah, apa yang kemudian dilakukan pemerintah hari ini misalnya ada yang sembuh berapa, yang sakit berapa perharinya, yang sembuh berapa kayak gitu. Terus kemudian yang mati berapa kayak gitu. Nah, itu kan sebenarnya mungkin banyak ya yang kemudian ngapain sih ini orang-orang itu misalnya kalau di sekitarku sendiri sampai sampai bosen bukan Hmm. tatarannya bukan lagi bosaran takut makanya kan banyak penelitian juga banyak apa pendapat yang ngomongin dampak pandemi ini ternyata juga ke psikologis kayak gitu dan LBH misalnya juga sempat melakukan riset kayak gitu ya Iya. soal ekonomi terus sosial terus poin dampak pandemi lah dan itu salah satunya ada yang ekonominya nggak berdampak kayak gitu tapi ternyata secara psikologis terdampak kayak gitu nah, Iya. nah karena dia harus WFH gitu dia harus di satu ruang terus Mm-mm. dan dia mendapatkan informasi-informasi yang cukup 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 membuat takut kayak gitu siapa sih angka-angka kematian itu